Profesi papanya waktu itu apa? Papa pendeta Pantekosta. Masya Allah. Iya. Baca pendeta. Pendeta. Nama lengkapnya Rudi Rudolf Otto Force. Oh. Nama lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selalu kita panjatkan selawat kepada beliau, tanda kita kecintaan kepada beliau. Insyaallah kita sebagai umatnya akan diberikan syafaat oleh beliau di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Dalam cerita ini, ya, cerita yang real sesungguhnya, ada seorang ya, mu'alaf menceritakan kisahnya. Mu'alaf yang begitu cerdasnya, bahkan ini juga dipandunya oleh Kohdondi. Ini juga mu'alaf yang begitu cerdas, ya. Mu'alaf yang betul-betul Allah mencintai beliau. Allah memberikan hidayahnya kepada beliau. Ini tidak serta-merta Allah memberikan hidayah kepada beliau. Tanda kecintaan Allah kepada beliau. Ingin mengangkat derajat beliau, menjadikan hidup yang lebih, istilahnya, cerah dalam beragama. Diangkat dari keburukan menjadi kebaikan, insya Allah. Coba kita simak, ya. Pandu oleh Kohdondi, seorang mu'alaf, mempunyai pesantren, ya, di Yogyakarta. Beliau adalah Ustadz Ismail Yusuf Al-Hadid, SEIMM. Silakan. Yusuf Ismail Al-Hadid. Al-Hadidnya nggak boleh ketinggalan kan? Nggak boleh. Beliau ini adalah pimpinan daripada pondok pesantren Al-Hadid yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta ya. Masya Allah. Pondok pesantren Mantap malam Al-Hadid. kan? Malam juga. Gimana ceritanya tuh bisa pondok pesantren tuh? Nah, Iya. kita pengen denger juga nih. Nah, Gitu. ini kisah ceritanya dipandu oleh Kalau saya masih Kohdondi sama sendiri. Pak Doni tadi. Kembali ke Islam apa maksudnya? Kembali ke Islam. Oh, ya, revert ke Islam. Ya. Revert ya. Nah, jadi yang pertama kali masuk Islam itu papa saya dulu. Oh gitu? Oh sama dong? Dia makanya Berapa tahun sebelum? enggak nyampe tahunan, itu cuma beda bulan aja. Bapaknya Jadi berarti. papa saya masuk Islam tanggal 13 Januari tahun 94. Wow. Nah, udah lama ya. Nah, Beliau itu belajar Islam sebelum akhirnya memilih bersyahadat itu selama kurang lebih 6 tahun. Oh. Jadi tahun 88 sampai tahun 94. lumayan lama ya? Ya, dia belajar tentang Al-Quran dan Bible. Jadi komparasi Oh, tentang oke. lama Berbanding. juga. Al-Quran dan Bible. Akhirnya dia kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Tanggal 13 Januari. Boleh tahu profesi papanya waktu itu apa? Papa pendeta Pantekosta. Masya Allah. Baca pendeta. Nama lengkapnya Rudi Rudolf Otto Force. Oh, Nama lengkapnya. siap. Jadi kelahiran Manado. Subhanallah, ini seorang pendeta ya. Nah, ketika papa masuk Islam, Mendapatkan otomatis hidayah. di rumah kan kita rame nih. Gempar. Gempar ya. Geger gitu. Ya, mama saya, adik saya 2 perempuan. Luar biasa. Itu gempar, geger, kemudian akhirnya bikin geger lagi. 2 minggu setelah papa saya masuk Islam, tanggal 27 Januari tahun 94, adik saya ikutan masuk Islam. Masya Allah. Dua-duanya, Yona Yohana sama Jessica. Iya. Nah, kemudian kan saya tanya, kenapa lu kok ikut-ikutan jadi Islam? Dia cerita, setelah papa jadi Islam itu jadi baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi baik itu Luar biasa pengertiannya ini itu sama hidayah. anak tambah saya, Iya. nggak suka marah-marah lagi. Kemudian Hidayah dari dia pokoknya Allah ini. kelihatan Subhanallah. perbedaan secara Saya mendapat fisik maupun saudara, ya. tingkah laku. Seiman. Waktu itu tahun umur berapa Pertama. tuh? Waktu papa masuk Islam? Saya itu SMP ya, SMP itu kurang 15. Oh, masih 15 SMP? tahun, ya. Oh, masih SMP. unyu-unyu gitu lah Ya, ya? masih unyu. Nah, kemudian akhirnya saya sama mama saya bertahan, kemudian waktu itu ada pendeta studi saya, ada Om Ruslim sama Om Sandi ya namanya ya, yang mempertahankan kita lah, membekali saya, membentengi saya gitu ya, supaya jangan sampai ketularan virus ini. Iya. Nah, waktu itu sama Virus, Anggapnya kan? virus ya, katanya. virus Islam itu ya. Terus? Akhirnya di ini kami betul-betul dijaga ya, jangan sampai kena pengaruh dari papa. Terus saya bilang sebetulnya papa itu tidak pernah mempengaruhi kita, bahkan ngobrol ngajak aja nggak pernah. Artinya dia memang dari awal ketika dia mau masuk Islam kan kita dikumpulin sebelum berangkat ke masjid nih. Iya. Dikumpulin, dia bilang papa akan pergi ke masjid untuk bersyahadat masuk Islam. Ya, dan kalian silakan bisa bebas memilih agama kalian, keselamatan masing-masing. Papa nggak akan maksa. Tapi biarkan papa masuk Islam, juga jangan disalahin gitu. Ya kita dalam keadaan terkejut,
dengan keputusan papa bingung nggak bisa ngambil keputusan apa-apa kan waktu itu. Akhirnya betul dibawa ke masjid, kemudian disyahadatkan. Setelah itu saya kemudian cerita sama gereja kan tentang masalah papa ini, kemudian gereja juga langsung pada rame gitu ya. Kembar kerjanya. Kempar gitu. Kok bisa ya? Oh, jadi papanya melepaskan profesi sebagai pendeta. Melepaskan. Sebetulnya dia sebelum jadi Islam sudah ini, ketika dia udah mulai tertarik dia udah mulai nggak aktif lagi. Oh, Jadi karena dia merasa ada beban kalau dia masih tetap melayani. Di sisi lain dia sudah tidak mengimani kan. Jadi mungkin keyakinannya sudah hilang, tapi belum jadi Islam gitu kan. Nah, jadi sudah nggak aktif, sudah sekitar 2 tahun lah dia sudah nggak aktif. Jadi dia lebih banyak memang waktu untuk itu di rumah belajar. Kalau kita tanya ya biasalah studi komparasi gitu ya, Islam Kristen. Buat saya waktu itu ya udah biasa lah namanya pendeta kan gitu, saya kan gitu. Tahu-tahu aku masuk Islam malah kan gitu, ini kan kaget ya. Akhirnya ini gereja memutuskan waktu itu mau memfasilitasi saya sama mama saya supaya pisah rumah. Itu pisah rumah karena kalau masih satu rumah pasti nanti ketularan. Luar biasa. Mama akhirnya setuju. Dari Allah. Ya udahlah nggak apa-apa lah kita pisah deh gitu. Karena memang banyak juga kok yang udah jadi Islam kemudian anak istrinya tetap jadi Kristen ya, akhirnya divorce kan gitu. Akhirnya sudah mama pilih jalan itu. Nah, ketika mau pamit sama papa ya, kemudian papa cuma pesen ya sudah kalau memang itu keputusan kalian silahkan aja nggak apa-apa. Nah, terus saya iseng-iseng sebetulnya waktu itu saya bilang gini, Ma, apa kita nggak kasih kesempatan nih sama papa nih? Kita tanya, kenapa sih dia jadi Islam? Itu nggak pernah tanya? Belum pernah nanya, karena kita takut kan. Kita takut dipengaruhin kan awalnya gitu ya. Oh gitu, ya. Dan itu juga dilarang. Oh, nggak usah tanya-tanya lah sama papa kamu. Yang larang? Ini membuat. Oh, oke. Nah, tapi terus kata mama, iya bener kan kita mau Tanda pisah tanya rumah. yang besar. Udahlah kita tanya deh. Kan dia apa sih alasannya kan? Kita pengen denger. Gitu. Nah, dari situ kemudian akhirnya sebelum kita pamit ya, saya sama mama saya beranikan diri untuk bertanya, Pak, sebetulnya apa sih yang bikin papa itu kok memutuskan meninggalkan keselamatan? Ya? Memilih malah jadi Islam. Untuk orang Islam itu kan tahu sendiri dulu papa yang ngajarin semua agama miskin, agama kumuh, agama kebodohan dan sebagainya kan, kriminal dan sebagainya lah, serba jeleknya. Kenapa papa malah milih jadi Islam? Akhirnya papa saya cerita. Nah, inilah yang mau papa kasih tahu sama kamu ya, bahwa papa masuk Islam itu sesungguhnya papa jadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Masya Allah, itu sama sama alasan saya itu. Gitu ya. Waktu saya ditanya sama kakak perempuan saya, Doktrin orang begitu Kristen saya seperti ini. kembali ke Islam, kakak perempuan saya doang yang nanya, kenapa kamu masuk Islam? Saya mau jadi pengikut Yesus gitu. Terus ngomong, kok selama ini kita ikut Yesus? Enggak, selama ini kita ikut Paulus. Gitu. Nah itu kan saya kaget ya. Ya. Kalau begitu Tuh, saya ini Randy sama mama juga. bukan pengikut Dia. Yesus, bukan. Ikut Paulus. Papa nggak bilang gitu. gitu, ya. Bukan. Ya. Kamu bukan mengikuti Yesus. Ya kan? Nah terus maksudnya papa apa? Kan jadi Islam tuh papa ikut Muhammad, Ya. bukan ikut Yesus. Ya. Iya, ya papa sekarang menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi ya kan sebetulnya papa menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena yang diajarkan Nabi Muhammad itu Sama, ya. bahkan menyempurnakan. Ya. Itu sih belum masuk dari kepala saya ya penjelasannya. Buktinya apa sih contohnya? Nah ya biasa masalah Sunat. ya masalah sunat ya. Puasa. Masalah puasa makan babi ya kan, masalah minum khamar ya, Pendeta masalah yang pakai kain cerdas kafan dia. ya kan. Nah sampai masalah-masalah yang Bapaknya. inilah masalah syahadat, apa namanya Yusuf Yesus itu ini. nabi bukan Ya. bukan Tuhan dan sebagainya. Panjang lebar di situ semua. Saya cuma sama mama saya bilang gini, komentar mama apa? Ah itu sih biasa tuh alasan dia aja dibuat-buat. Tapi itu saya usulin begini, Mas. Kita tanya yuk sama Om Lahalo, Opa Lahalo. Ya. Opa Lahalo itu pendeta senior, pendeta Ya. tua. Umurnya itu 82 Cerdas tahun. ini. Jadi Pendeta yang Ambon, benar-benar. Belanda. Oh, oke. Nah, ini yang paling ditakutin sama Papa nih. Ya. Pendetanya. Akhirnya kita tanya deh, yang disampaikan Papa itu kira-kira jawabannya apa sih? Kan gitu. Ya udah yuk. Nah, saya kemudian sama Oma, sama mama saya tanya lah sama pendeta tua ini kan gitu ya. Apa jawabannya? Setelah kita cerita panjang lebar, ya, kasih Papa bukti. Dia nggak buka Al-Quran, Opa, saya bilang gitu. Dia bukanya Bible. Alkitab gitu. Jadi saya mau bantah gimana nih? Ya, Kita ya. sungguh apa ini namanya? udah ketakutan nih. Saya nggak punya jawaban. Dan gimana menurut Opa? Mencium Jawabannya apa? berbau Islam ini Kamu udah jangan deket-deket itu takut. orang Israel, bilang gitu. Jadi Papa saya sebut Israel. Kok Israel? Karena kepala batu. Oh. Itu kepala batu gitu. Percuma, nanti ujung-ujungnya kamu itu disunat dia, bilang gitu. Jadi gimana Pak? Udah. Isu ini Nggak usah yang kamu berdebat-debat sama orang-orang seperti itu. Itu orang-orang sudah meninggalkan keselamatan. nih. Percuma kalau kita jawab juga dia tidak akan bisa menemukan Sebaliknya. kebenaran. Kamu orang-orang sudah dijamin, sudah selamat, nggak usah ikut sama orang binasa. keselamatan Wah, segala dunia akhirat Kurang lebih selama sekitar 4 bulan itu, masuk Islam ini. Untuk Saya- bisa. Udah bisa. ya bisa, tetap bisa. Di gereja itu saya sama mama itu apa ya jadi suara ini
di kuping itu sumpah kenapa tiap hari caci maki papa. Jadi Yang caci maki siapa? ya teman-teman pendetanya, Oh. jemaat gereja juga sama mencibir ngata-ngatain ya. Oh gitu. Saya bingungnya gini, kenapa sih kok papa saya masuk Islam kalau kayak kita bahasa kita dibully gitu ya, Iya, iya. dipersekusi gitu ya, habis-habisan semua segala macam. Ya memang kita, saya sama mama saya memang sudah meninggalkan Nah, ini papa saya, tapi kan tetap gimana pun juga tetap Orang tua. orang tua ya kan. Saya penasaran, saya bilang gini sama pendeta-pendeta studi saya ini, bisa nggak Om ini coba jangan cuma menghujat, tapi memberi jawaban. tetap Ya, tidak kan? musuh orang Apa tua. jawaban yang bisa diberikan supaya saya bisa bawa ke papa? Orang Apa nggak cerdas. bisa? Saya tanya lagi sama papa kan, saya tanya lagi sama papa, kenapa kok di gereja isinya cuma menghujat papa? Tapi setiap saya tanya mereka nggak mau kasih jawaban. Kita sudah dengarkan ya kisah perjalanannya Ustaz Yusuf Ismail Al-Hadid, pendiri pondok pesantren Al-Hadid di Gunung Kidul, Yogyakarta. Semoga beliau panjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah dan berkah untuk menjalankan Islam, agama Islam di muka bumi ini, dengan menyebarkannya juga kepada orang yang belum memahami ya, pada Islam itu sendiri. Islam akan membawa kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Itu sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Allah ya, Rasul kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengajarkan kepada kita semua umat. Nabi akhir zaman, kita sebagai umatnya, umat beliau yang sangat cinta kepada kita, beliau kepada umat, dan kita pun sebaliknya harus mencintai juga kepada beliau, karena kita akan diberi syafaat oleh beliau. Kita semua umat muslim ini bersatu dan bersaudara. Saya sangat terharu sekali dengan panduan dan Koh Dendi sendiri sebagai mualaf. Kita harus bangga dengan sesama ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kehidupan dunia maupun akhirat dengan agama yang satu di muka bumi, agama Islam, agama yang sesungguhnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadikan ya, orang-orang yang cerdas yang mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan agama Islam, tidak sedikit-sedikit, sepotong-sepotong, tapi sesungguhnya keseluruhan pelajari agama Islam itu dengan seluruhnya ya, tidak sedikit-sedikit. Semoga ini menjadikan kita ya, bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bersyukur atas nikmat yang paling diberikan Allah adalah nikmat iman dan Islam. Tidak semua ini nikmat iman dan Islam ini diberikan oleh Allah, apalagi hidayah yang susah Allah mencintai seorang dengan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.